Cahaya multazam penuh cinta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman podcast Cahaya Multajam, ketemu lagi kita di podcast kali ini. Tetap di podcast Cahaya Multajam, inspirasi untuk kemudian mendapatkan sebuah energi, tenaga, berbagai kebermanfaatan yang semoga dengan ini semua akan kemudian menjadi salah satu hal yang membuat Bapak Ibu sekalian, teman-teman Podcast juga menjadi hal yang luar biasa ya. Dan kali ini ya, di podcast yang sangat inspiratif ini, di podcast spesial ini, untuk orang-orang spesial, kembali kita hadirkan orang yang sangat spesial ya. Siapa beliau? Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita. Namanya Mbah Roti, Pak. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Sehat, baik, kabar? Sehat. Sehat. Suaranya agak keras, Mbah. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Kedengaran ya? Kedengaran ya, insya Allah. Nah, kawan-kawan, seperti apa cerita Mbah Roti, Pak? Nanti kita akan sama-sama kulik ya, sedikit demi sedikit. Semoga nanti dari sekilas cerita Mbah Roti, Pak, mampu memberikan inspirasi buat kita bersama dan tentu akan menjadi energi buat kehidupan kita, insya Allah. Izin tanya-tanya, Mbah, ya. Ya, Mbah, kali ini kita berada nih, Mbah, belakang kita gambar Madinah. Ya, Madinah. Ini Masjid Nabawi di pelatarannya. Dan insya Allah kalau secara foto ini nanti Mbah kita kayak di pelataran Masjid Nabawi, Mbah. Dan kawan-kawan, insya Allah Mbah Latifah ini akan nanti berangkat umroh di Umroh Akbar ya, Mbak. Ya, Umroh Akbar ya. Umroh Akbar tanggal 3 Agustus 2025 ya, akan ada rombongan bersama kurang lebih 13 bus ya, insya Allah ya, 13 bus bareng-bareng akan berangkat umroh. Pengen berangkat umroh? Ya, semua pasti pengen ya. Mbak Rati, Pak, ini Masya Allah usia sekarang berapa, Mbak? 75. 75 tahun. Masya Allah, sudah benar-benar pengen berangkat umroh, Mbak? Sudah sampai mimpi-mimpi. Sampai mimpi-mimpi, ya Allah, sampai termimpi-mimpi karena pengen berangkat. Sudah berapa lama, Mbak, pengen? Sejak anak saya bilang, Simbok mau umroh. Oh, anak yang nawarin, Simbok mau umroh. Ya, Terus apa jawab Mbak? bener itu. Hanun. Bapak itu ya, saya bilang gitu. Oh, bawa bilang gitu. Masya Allah. Punya niat, punya hajat, punya doa-doa. Masya Allah dari anak nawarin Simbok pengen umroh. Masya Allah. Inilah kalau betul kata pesan dari Ustaz kita, Allah tidak menghendaki yang mampu, tapi Allah akan mengampukan yang terpanggil. Terlalu banyak cara dari Allah untuk memanggil seorang hamba sampai ke tanah suci. Bisa jadi lewat anaknya, bisa jadi lewat hadiah orang lain yang seterusnya. Nah, ada yang lebih unik dari Mbah Latifah. Ini buat saya inspire. Informasinya nih, Mbah. Informasinya, Mbah ini dulunya Saya dulunya orang Katolik. orang Dulunya terusnya Islam. Islam, Terus dinikahkan sama orang Katolik. terus nih Katolik. Katolik berarti berapa puluh tahun, Mbah, jadi Katolik? Ada 40 tahunan ya? Lebih 40 tahun lebih. Kemudian masuk Islam lagi kapan, Mbah? Baru 2 tahun. 2 tahun. Berarti 2023. Iya. 2023 kawan-kawan, Masya Allah nih. Mbah Latifah dulu lahir sebagai seorang muslim. Kemudian perjalanan kehidupan menjadikan beliau sampai ke Katolik. Iya. Kemudian Allah hadirkan kembali hidayah 2 tahun kemarin, akhirnya apa? Kembali ke Islam. Dan Masya Allah 2 tahun ya, Mbah, 2023. Apa yang membuat Mbah pada ini pengen balik ke Islam? Waktu saya sakit itu ya. Sakit. Ya, jadi itu ya ada mantri tempat saya. Yeah. Terus dibilangin, anak saya yang nomor 2, kan saya kesakitan. Yeah. Terus bilang, Mbak Sri, Pak dokternya itu bilang gini, Mbak Sri, doane lagi doa ini, mboke. Terus bilang, ya, oh iya lupa saya orang Katolik.
itu Pak Dokter. Terus saya semenjak itu saya terus punya hasrat. Ya Allah, lewat ucapan itu aja Mbak ya. Heeh. Hanya pengen balik ke Islam. Heeh. Bilangnya nggak tahu bilang gitu. Mana Saya terus saya kok cerita Yup, tapi itu ya. baru gitu saya kembali lagi saya Dan kembali ke Islam. itu anak saya yang nomor 2 itu terus nangis semua. Semua. Mbak anaknya berapa? Sekarang 5 5. berontak semua itu. Yang Muslim udah berapa? Ya itu sama itu kan. 2. Yang 3 masih non. Iya. Masya Allah. 2 sudah Muslim kembali, 3 masih non. Doakan semoga Allah izinkan kalau bisa semuanya kembali jadi Muslim insya Allah. Sebuah kebahagiaan. Terus Mbak, 2 tahun ini berarti berislam ya Mbak? Apa yang Mbak rasakan setelah berislam? Saya rasakan ya sekarang sudah nyaman, tidak cita, Tenang, Nah. damai aja. Semoga ini juga jadi asbab Mbak. Orang tua Mbak dulu kembali tersenyum bahagia. Semoga aja. Informasi dulu, Bapak itu guru ngaji nggih, Mbak? Iya. Masya Allah. Di Jawa itu ya punya masjid Punya masjid. yang di Palputih dalam punya. Ya, di Palputih. Iya. Di dalam. Tanjung Bintang itu Tanjung Sari. Iya. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Kabar gembira nih. Semoga jadi asbab kebaikan yang besar buat orang tuanya juga. Mbah Rotifah. Setelah perjalanan puluhan tahun, 2 tahun ini kembali, hidayah datang dan insya Allah semoga mantap beliau hari ini berislam. Dan dahsyatnya 2 tahun berislam ini, insya Allah hadiah istimewa buat Mbah Rotifah. Oleh anaknya beliau akan berangkat ke tanah suci. Ya. Begitu gampangnya Allah manggil seseorang yang sudah kembali ke Allah. Bukan main-main, bahkan sampai bisa dibalikkan ke tanah suci. Langsung diajak untuk ke tanah suci. Allah yang panggil. Mbah Rotifah, kalau ditanya Mbah, doa apa yang Mbah akan panjatkan ketika nanti Allah izinkan kesempatan Mbah depan kita itu ada gambar Ka'bah. Itu orang sedang sholat Mbah. Kalau doakan anak-anak saya supaya tentram, rezeki yang banyak, yang banyak barokah, angkat derajatnya. Angkat derajatnya. Masya Allah. Saya sudah sampai sana. Udah kangen banget Mbak. Kalau ngimpi tadi sudah berapa kali ngimpi Mbak? Kalau ngimpi itu dulunya ya, nggak tahu. Dulunya yang belum masuk itu, kayaknya kesasar terus. Mbak sempat mimpi kesasar-sasar. Terus waktu itu kayaknya bilang lewat sini gitu. Lewat sini maksudnya? Si orang yang bilang lewat sini aja. Terus saya lihat dalam hati saya ya saya nerusin. Terus saya sayang mimpi deh. Oke, lewat sini itu maksudnya suruh lewat Mekah atau gimana? Nggak tahu pokoknya. Pokoknya Mbak mimpi kesasar. Kemudian ada yang ngasih petunjuk sini. Iya. Masya Allah. Jadi sini. Isyarat Mbak. Asal terus kayak mimpi pengen ke umroh itu sampai berapa kali? Harus 1 kali. Harus 1 kali. Kayak mana mimpinya? Boleh cerita sama Bang Kalau. Kalau mau mimpi itu ini. Saya kayaknya duduk gini. Mbah. Enggak bilang Mbak. Lek Rotifah. Ayo berangkat umroh. Tenang. Ayo, aku ya gelem Bang. Masya Allah. Bilang gitu. Enggak baik ya. Itu siapa yang ngajak? Teman saya. Teman. Ada gambar orang yang di mimpi itu? Ada. Ngajak ayo umroh. Terus Mbah lanjut ayo. Ayo. Sama. Memang apa yang Mbah yang Mbah rasakan itu apa? Sebenarnya awal ketika tiba-tiba kok dapat mimpi itu kira-kira apa Mbah? Kalau menurut firasat Mbah. Asbabnya apa sebabnya? Sebenarnya
karena itu anak saya udah bilang ini tuh mungkin ya. Jadi Mbak mulai kebayang-bayang. Terus bayang-bayang anak betulan anak saya pas lebaran tuh pulang. Saya tanya, anak saya yang perempuan bukan hantu ya. Kok saya bilang gitu. Kok tenang ada ngumroh ke aku. Iya. Anak saya, dah tenang toh Mbok. Gue enggak tenang kok sing siji. Takutnya saya kalau yang sebelah iya, sebelah enggak. Oh, iya. Ya orang aku ya kafe. Bapak itu ya hijau, aku ya iyo. Masya Allah. Anaknya yang di Jakarta. Heeh. Masya Allah. Terus saya bilang gitu. Sampai saya sembahyang maghrib itu kok saya ngeluarin eluh itu. Enggak tahu dari mana. Saya sambil baca pas saya belum baca, belum tahu baca Huruf Arab. huruf Arab. J. Saya belajar itu kok netes itu di buku itu. Halmata. Ya Allah. Bagaimana kok bisa ini saya silap itu. Mau tanya itu saya takut. Itu sholat apa? Sholat maghrib. Sholat maghrib. Anaknya tak jam berapa? Iya. Dia rebat di tempat saya, di punggung saya. Terus ternyata mau berangkatkan saya umroh karena ya ternyata bos. Masya Allah. Mbahnya yang Masya Allah inspiring ya. Setelah kesalahan panjang sekali 2 tahun dia mengalak. Mungkin inilah kesungguhan untuk berislam ya. Kesungguhan untuk berislam sampai di sesi maghrib belum bisa baca Arab, belum bisa baca Quran ya Bang. No. Tapi kesungguhan, lewat sebuah kesungguhan ya. Sekalipun belum hafal mungkin doa-doa secara Arabnya dan sebagainya, tapi niat untuk betul-betul kembali ke Allah sampai bisa meneteskan air mata dan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil juga untuk berangkat kemana? Ke tanah suci dengan cara-cara yang mungkin tidak pernah difikirkan. Lewat anaknya Allah ajak untuk apa? Berangkat ke suci. Insya Allah berangkat nanti di momentum Umrah Akbar ya. Sesama kurang lebih 567 jamaah yang akan berangkat ke tanah suci. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah putus asa ya. Saat kita betul-betul kembali ke Allah, saat kita kembali back to Allah, maka selangkah kita menuju Allah, 1000 langkah Allah itu menuju kita. Yakinkan hati kita bahwa Allah itu dekat. Yakinkan dalam hati kita bahwa terlalu gampang untuk Allah itu membolak-balikkan keadaan kita. Yang mungkin dipandang manusia tidak mampu, tapi kalau Allah sudah panggil, bahagia pas. Ya, dengan kesungguhan Allah panggil. Dan insya Allah proses mudah, paspor sudah, mengikuti sudah, dan insya Allah ini kita lakukan. Masya Allah, baik kalau secara aktivitas dulu informasi dagang tahu nih Pak. Dagang tahu di mana aja Bang? Di pasar. Pasar. Glen. Tak di pasar. Di pasar. Di pasar Rombosawi, pasar Papasan, pasar Tritunggal. Masya Allah. Terus pindah-pindah kan. Pasarnya kan di desa. Masya Allah. Berapa puluh tahun jualan tahu Mbak? Oh, sejak 75 mungkin. Sejak 75? Full-fullan berarti jualan tahu aja ya. Naik sepeda itu. Naik sepeda. Tapi memang hari-harinya itu buat tahu aja tetap bus tempe. Yo sama gembus itu loh. Sama gembus. Oh, JJ gembus siap. Apasnya tahu. Insya Allah ini berkah dahsyat nanti. Semoga sekali lagi niat Mbah ke tanah suci, ke Mekah Madinah Mbah Allah lancarkan, Allah sehatkan, Allah mudahkan. Dan mungkin terakhir Mbah, apa pesan Mbah buat anak-anak Mbah? Anak-anak yang mungkin sudah Muslim atau yang masih Katolik, apa pesan-pesan lo? Supaya anak saya itu rukun. Anak-anaknya pada sekolah. Cucung baik. Iya, Sekolah. Ondo. Jadi anak-anak soleh haram baik. Insya Allah.
nanti doakan langsung depan Ka'bah ya, Pak. Anak-anak, didoakan depan Ka'bah, didoakan di Madinah, tempat-tempat mustajab, Pak. Tempat yang sangat makbul untuk kita berdoa, Pak. Tempat yang dijamin istilah di situ tuh tempat makbul berdoa. Doanya insya Allah diijabah. Amin. Insya Allah. Mbah, kami doakan semoga Mbah Latifah diberikan kesehatan, terus diberikan tambahan iman, kemantapan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala makin hari makin taat, makin hari makin mendekat sama Allah. Anak-anaknya juga semoga Allah berikan hidayah untuk semakin juga dekat sama Allah, rezekinya dilancarkan, usahanya dimudahkan, cucu-cucunya juga kelak menjadi generasi yang soleh-solehah, penghafal Quran, dan juga semoga kelak ya, hari ini kita kumpul, mungkin kelak bisa kumpul di Mekah Madinah, suatu hari Allah kumpulkan kembali di surganya Allah SWT. Amin. Sehat selalu Mbak, sampai kemudian datang. Terima kasih banyak sudah bergabung di keluarga besar Cahaya Multajam. Insyaallah doakan juga semoga keluarga Cahaya Multajam bisa terus melayani dengan penuh cinta. Ada masih banyak dan ribuan orang yang akan kita layani. Kita doakan semoga nanti akan lahir kemudian tiba berikutnya yang dilayani dengan penuh cinta. Oke kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, sekali lagi belajar dari Mbah Latifah. Saat beliau kembali kepada Allah, satu langkah menuju Allah, 1000 langkah Allah menuju beliau. Terlalu gampang untuk Allah kemudian memanggil beliau ke tanah suci dengan berbagai cara. Maka tugas kita adalah menjadi hamba yang kemudian mendekat, menjadi hamba yang semakin taat, menjadi hamba yang kemudian semakin bergantung sama Allah. Percayalah, keajaiban di dunia ini mudah buat Allah untuk mengalahkannya kepada kita. Tugas kita adalah mendekat. Kalau disebutkan dalam satu ayat, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tugas kita adalah bagaimana jadi hamba yang semakin bertakwa. Dengan bertakwa maka jalan keluar akan Allah berikan atas seluruh urusan kita. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan kasih rezeki dari jalan-jalan yang mungkin gak pernah kita sangka. Maka terakhir, wa may yatawakkal 'ala Allah. Setelah kita kemudian melakukan itu tawakal sama Allah. Kenapa? Allah yang akan mencukupkan dengan cara-cara Allah. Ya. Sampai jumpa kembali di podcast berikutnya. Berkah selalu dan doakan semoga Mbah Latifah perjalanannya menuju yang suci Allah lancarkan, Allah. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah selalu.